Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Miningrat. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri B tingkat 1 dengan nomor pokok 10 30 60 18. Saya di sini akan mereview buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Ditulis oleh Dr. Ujang S. SH MH MIP. Pada bab 1 ini terdiri landasan dan tujuan Pancasila, rumusan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila. Pada landasan pendidikan Pancasila memiliki poin-poin, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Jika pada tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari 3 poin, yaitu tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional di perguruan tinggi. Rumusan Pancasila memiliki 4 poin. 1. Rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosio dan filosofi. Dan yang terakhir, tujuan mempelajari pendidikan Pancasila yaitu ingin mengetahui Pancasila dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara yuridis, konstitusional, dan secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab ini terdiri dari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pada Pancasila dalam sejarah Indonesia terdiri dari Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Lama, Pancasila Era Orde Baru, dan Pancasila Era Reformasi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah, filosofi, filosofia. Dalam bahasa Yunani merupakan kata majmuk yang berarti mencintai. Pada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 3, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila, baik yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, yang berbentuk piramidal. Pada bab 3 juga terdiri dari konsep dasar filsafat Pancasila dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Dalam bab ini terdiri dari pengertian nilai, etika, dan norma. Pada pengertian nilai, etika, dan norma memiliki 5 poin, yaitu pengertian nilai, pengertian etika, pengertian norma, hubungan nilai, norma, dan moral, dan hubungan nilai, norma, dan sanksi. Dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang terdiri dari hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman pada Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos, yang berarti bentuk. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan dengan arti cita-cita. Selain itu, ada juga makna ideologi bagi bangsa Indonesia, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada juga makna ideologi bagi bangsa Indonesia, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. A. Pengembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Pada konsepsi demokrasi ini terdiri 3 poin, yaitu pengertian demokrasi Pancasila,
prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab 8 ini terdiri dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman dan hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab 9 ini terdiri dari isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 ini terdiri dari pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai diafragma pembangunan di era globalisasi.